Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kembali lagi bersama kita dalam program acara pembelajaran jarak jauh di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, selalu tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker ya, dan jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bapak. Nama Bapak Denis Saldinur Rahman. Bapak berasal dari SD Negeri Larangan 2 Kota Cirebon. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu ya anak-anak. Ya, ikuti Bapak ya berdoanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ya, semoga apa yang akan kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk kelas 6 SD. Nah, kita lihat ya anak-anak, di sini ada perkembangbiakan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Berarti ini tidak melalui proses perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, apa saja sih tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif? Nah, di sini ada banyak ya, diantaranya adalah ada nanas, tumbuhan nanas. Ya, kalian pasti sering ya memakan buah nanas ya. Nah, terus ada bawang merah dan pohon pisang. Ya, nah tumbuhan nanas ini adalah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan bagian tubuhnya sendiri, yaitu dengan pucuk atasnya yang dipotong lalu ditanam. Terus ada bawang merah yang kalian bisa tanam dengan kalian potong dulu bisa. Nah, terus ada pohon pisang juga sama. Dia itu melalui tunas ya. Nah, lanjut. Perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi 2, yaitu ada apa aja sih? Yang pertama ada vegetatif alami. Yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, sudah jelas ya, ada alami dan buatan. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan dan secara alami tanpa campur tangan manusia. Berarti di sini dia alami ya, maksudnya tanpa ada campur tangan dari manusia. Berarti manusia itu tidak ada unsur dalam perkawinan tumbuhan tersebut. Di antaranya adalah spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Ya, di sini ada spora itu, terus ada tunas, itu merupakan vegetatif secara alami. Nah, lanjut ada vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan, perkembangbiakan vegetatif buatan. Stek dan merunduk. Nah, contohnya misalkan cangkok itu di tanaman mangga. Kalian kan pernah lihat tanaman mangga yang dicangkok, atau masih banyak lagi tanaman yang lain. Terus ada ovulasi, teknik sambung. Ya, teknik sambung itu menyambung batang tumbuhan untuk melakukan perkawinan.
biasanya perkawinan silang gitu. Terus stek ini dengan cara memotong bagian batang tumbuhan tersebut, kemudian langsung ditanam dan merunduk. Merunduk ini dia melengkungkan bagian tubuhnya atau batangnya ke dalam tanah, kemudian ditanam. Jadi dia tidak dipotong gitu, dia ditempelkan ke tanah, ditekuk ke tanah gitu. Lanjut. Nah, ini Bapak ada teks yang judulnya tumbuhan sumber kehidupan. Kalian amati ya, kalian amati baik-baik. Nanti akan ada soal tentang mencari ide pokok dari teks sesuai dengan paragrafnya. Jadi ada berarti kita mencari ide pokok dari paragraf yang terdapat dalam teks yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Di sini ada gambar, ada dataran tinggi, ada pantai, ada dataran rendah. Kita bacakan ya anak-anak, perhatikan baik-baik. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah ada teh, kopi, cengkeh, dan buah-buahan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan tadi ya teksnya. Misalkan kurang jelas, Bapak akan coba bacakan kembali karena kita nanti akan mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Ya, coba perhatikan kembali. Bapak akan mengulang sekali lagi untuk anak-anak agar kalian bisa paham atau bisa mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur, dataran tinggi Alas yang ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, setelah kalian baca teks tersebut, coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok paragraf pertama itu apa? Ide pokok paragraf keduanya apa? Ide pokok paragraf ketiganya apa? Dan ide pokok paragraf keempatnya apa? Ya, tadi teks tersebut memiliki 4 paragraf. Kalian harus menentukan ide pokok atau hal pokok yang ada di paragraf tersebut ya, atau hal penting yang ada di paragraf tersebut. Nah, kalian bisa menentukannya yaitu dengan cara
Ide pokok itu biasanya ada di eh, paragraf pertama, di kalimat pertama ataupun ada di kalimat terakhirnya. Dia menurut kalian penting itu atau yang menurut kalian merupakan pokok dari paragraf tersebut, kalian bisa tentukan, bisa di kalimat awal suatu paragraf tersebut atau ada di kalimat akhirnya biasanya. Kalau yang ada di kalimat awal itu biasanya pertama kalimat ide pokoknya, terus kalimat selanjutnya adalah kata pendukung atau kalimat pendukung. Kalau ide pokoknya berada di paragraf di kalimat terakhir, berarti kalimat pertamanya itu biasanya berisikan kalimat pendukungnya. Nah, kalian bisa tentukan. Ini Bapak munculkan kembali biar kalian bisa tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Bapak beri waktu untuk kalian menentukan ide pokok tersebut. Ya, di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah kalian baca tadi, paragraf tadi atau teks tadi, kalian harus sudah bisa menentukan nih. Ya, kita bahas satu-satu. Dari paragraf pertama, itu apa sih ide pokoknya? Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, apakah jawaban kalian benar? Ya, selanjutnya, ide pokok paragraf kedua, kira-kira apa ya? Ide pokok paragraf kedua itu, dataran rendah adalah dataran tinggi, ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini terdapat di kalimat pertamanya ya. Terus lanjut, ide pokok paragraf ketiga adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Nah, ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, gimana anak-anak? Apakah jawaban kalian benar dalam menentukan ide pokok suatu paragraf atau masih ada yang salah? Kalau masih ada yang salah, coba belajar kembali gimana caranya menentukan ide pokok. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tahukah kalian apa sih manfaat dari tumbuhan itu untuk kehidupan manusia? Nah, di sini Bapak punya gambar. Ada tumbuhan dan ada manusia beserta hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya. Nah, tumbuhan itu mengeluarkan O2. O2 itu berarti oksigen untuk manusia dan hewan. Nah, kenapa mengeluarkan untuk kebutuhan hewan dan manusia? Karena hewan dan manusia itu memerlukan oksigen untuk bernapas. Ya, nah itu salah satunya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang sangat besar untuk kehidupan manusia dan hewan. Nah, setelah oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan, manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini namanya proses pernapasan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini atau CO2 diserap oleh tumbuhan gitu. Nah, ini ada beberapa manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup. Yang pertama adalah penyedia oksigen. Seperti gambar yang tadi, tumbuhan itu mengeluarkan oksigen untuk kehidupan makhluk hidup. Terus yang kedua, mengatasi polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran udara, ya. Nah, dengan adanya tumbuhan di sekitar kita bisa mengatasi polusi udara. Karena semakin banyak tumbuhan itu semakin banyak
oksigen yang dikeluarkan dan semakin segar gitu. Berarti kan polusi udara itu bisa diatasi atau diminimalisir. Yang ketiga, sebagai bahan cadangan makanan. Tumbuhan itu manfaatnya salah satunya adalah sebagai bahan cadangan makanan. Contohnya ketika kalian makan sayur bayam. Nah, itu kan berasal dari tumbuhan bayam. Sayur kangkung berasal dari tumbuhan kangkung. Terus ketika kalian makan buah-buahan, mangga, apel, nanas, pisang, jambu dan lain sebagainya, itu kan berasal dari tumbuhan dan berasal sebagai bahan cadangan makanan untuk manusia. Yang keempat, menjaga iklim. Nah, ketika ada tumbuhan banyak di sekitar kita, banyak pohon, nah itu salah satunya untuk menjaga iklim agar tetap segar, tetap sejuk iklimnya. Nah, ketika tidak ada pohon, itu akan gersang, akan panas. Berarti lingkungan kita semakin panas. Gitu. Yang kelima, sebagai obat-obatan alternatif. Maksudnya adalah tanaman ini sebagai bisa obat-obatan atau pengganti obat-obatan yang biasa kita minum. Nah, ini sebagai alternatif gitu, berarti sebagai pengganti ya. Contohnya ada tanaman jahe, itu bisa sebagai obat-obatan. Ada tanaman kumis kucing dan tanaman lainnya yang termasuk ke dalam tanaman obat keluarga atau kita bisa singkat toga. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan kalian dapat pahami. Dan jangan lupa kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini dan tetap semangat belajar. Walaupun pembelajaran hari ini pembelajaran jarak jauh, tetapi kalian harus tetap selalu semangat dalam belajar. Ya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan lain sebagainya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.